Masih boleh bertanya Pak sedikit Pak? Boleh, boleh. Kalau di Scopus itu apakah keluarnya otomatis atau bagaimana Pak? Dan berapa lama biasanya setelah artikel kita keluar? Itu beda-beda Bu, itu tergantung dari jurnal itu datanya di-crawl oleh Scopus Bu. Jadi dari beberapa biasanya di tempat kami itu ada yang 2 bulan sudah keluar, ada yang lebih itu tergantung data diambil oleh Scopusnya Bu. Tapi kita harus menunggu saja Pak, memang harus ditunggu sendiri keluar. Ya Ibu, apakah sudah publish? Sudah, tapi baru Pak 27 Juli kemarin. Oh, mungkin biasanya tugasnya 3 bulan atau bulan. Kalau yang kemarin yang di teman saya yang di UIN Suka itu dalam waktu 2 bulan sudah keluar. Tapi otomatis ya Pak ya? Ya, apapun nama Ibu bisa ditulis di sini. Nadra Pak, Nadra. Ditulis, nanti kita browsing aja deh. Silakan ditulis di sini namanya, nama dinasnya. Di chatting maksudnya Pak? Ya, ditulis saja, ditulis di situ. Bagaimana Pak? Kurang jelas ini ditulis saya sekarang. Nama Ibu ditulis, nama Ibu dituliskan. Ditulis di mana Pak? Di chat. Nanti kita simulasikan, dicari. Baik. Pak Helmi bisa tanya? Ya. Pak Helmi? Ya. Mengenai afiliasi, apakah institusi atau misalnya saya kan di prodi pasca, ya pasca, apakah ditulis lengkap begitu Pak atau hanya universitasnya saja atau institusinya atau lembaganya mengenai afiliasi? Oh, gitu. Mungkin nanti Bapak Ibu yang sudah Scopus mungkin bisa bantu jawab ya. Kan ya. Tadi aku bilang saya belum nyari Scopus, kan takut salah jawab. Ya. Iya. Ini aja kita bantu ini ya, kita bantu Bu Nadari ya. Kita cari Scopus sudah muncul. Jurnalnya dialektologi ya Pak. Nama jurnalnya ya. Nah, Bu. Mencari nama. Ya, kita nyari nama Bu Nadra sudah keluar atau belum? Ya. Kita bantu aja. Ya. Kemudian kita klik di author search. Silakan ditulis namanya Nadra. Nama depannya juga Nadra ya? Iya, namanya Nadra saja. Jadi diduakan kan di Nadra. Kemudian kita klik search. Ya. Kalau dilihat dari ini, bisa jadi jurnal yang Ibu dimuat itu datanya belum dikirim atau XML-nya belum dilaporkan ke Scopus. Jadi ditunggu aja 2-3 bulan Bu, rata-rata seperti itu. Ya, baik Pak, terima kasih. Satu lagi Pak, mau bertanya juga, dulu pernah juga di proceeding tahun 2019 katanya itu Scopus terindeks Atlantis itu Pak, kan Scopus kan Pak? Ya, katanya. Iya, tapi sampai sekarang tuh juga tidak bertemu untuk melihat di Scopusnya itu tidak ada keluar gitu. Berarti bisa jadi yang hanya katanya. Bisa jadi jurnal yang yang di UNS Pak, ada UNS prasasti UNS itu. Ini aja Bu, jadi kan konfirmasi ke panitianya tentang apakah prosedurnya sudah diindeks atau belum. Kalau dilihat dari data ini, tadi nama Ibu belum ada di database Scopus. Wajib melakukan keluas sebagai syarat untuk izin bertanya kasusnya sama Pak. Ya, terima kasih Pak. Tapi belum ada, silakan dikonfirmasi ke panitia Bu. Panitia, ya baik Pak. Ya, terima kasih. Sudah benar-benar habis di Scopus atau belum? Ya. Selamat sore ya, baik, Pak. Terima kasih Pak Helmi. Kalau boleh saya tanya. Mohon maaf Pak Helmi, ini waktunya sudah jam 1.51, sudah lebih 2. Bagaimana nih Bapak? Selamat sore Pak Helmi, kalau boleh saya tanya, jurnal saya itu sudah dimuat di IJICC waktu bulan April 2020 itu saya diberi loa bahwa jurnal itu akan dimuat bulan Agustus. Waktu itu Scopusnya masih Scopus
Q3. Nah, ternyata mendekati bulan Agustus kok gonjang-ganjing ICC itu. Nah, saya tenang aja, saya sudah punya LOA mau diterbitkan bulan Agustus. Ternyata alasannya kok nggak karu-karuan. Katanya bulan Agustus 2020 itu pandemi COVID yang lain berbagai macam alasan bulan Agustus itu dimuat dalam tema pandemi itulah. Jadi sehingga saya itu mundur di bulan Oktober. Saya dimuat di bulan Oktober, ternyata ICC sudah kolaps dari Scopus Q3. Sudah discontinue Pak? Ya, sudah discontinue. Nah, saya kena, Pak, saya sudah bayar kok, karena di bulan April itu kan dikatakan bayarnya 2 hari kerja, 3 hari kerja, 3 hari jam kerja gitu loh. Saya cepat-cepat bayar supaya waktu itu Q3. Lah kok loanya Agustus saya dimuat Oktober, ternyata discontinue. Uang saya hilang 11.200.000. Ya itu Pak, ini intinya kita harus berhati-hati. Pastikan kalau ada yang mintanya buru-buru itu kemudian perlu diwaspadai. Iya. Karena jangan tuh tidak buru-buru. Kalau buru-buru itu kemudian kita harus waspada. Tapi teman saya yang terbit bulan April lolos, dia sudah keluar ID Scopusnya, walaupun di bulan Agustus ICC kolaps dari yang itu bisa jadi nanti dalam beberapa bulan tertentu ID Scopus teman Bapak Ibu nanti akan diiden lagi Bu Pak. Loh, dan saya sudah kena begini, apakah saya ID Scopusnya akan muncul lagi, Pak? Enggak, muncul kan? Yang teman Bapak tadi loh, teman Bapak kan sudah keluar. Ya. Itu ada kemungkinan nanti ID Scopusnya tidak aktif. Kemarin ada seperti juga ada teman kami seperti itu di tahun 2020 sudah ada Scopus, tapi kemudian discontinue, ya ID Scopusnya dikira nggak bisa. Jadi karena discontinue itu teman saya yang 2 itu bisa hilang ID Scopusnya, Pak. Suatu saat. Ya, suatu saat atau seterusnya, Pak? Ya mungkin kalau ya suatu saat kan jadi tahun depan dia maju lagi, diterima lagi kan bisa itu Pak. Jadi kalau masuk gini, dia punya ID Scopus discontinue di jurnal A ya, di tahun ini. Yeah. Kemudian di tahun berikutnya dipublish di jurnal B, maka ID Scopusnya akan muncul lagi, Pak. Iya. Ya. Oh, jadi dia di jurnal B itu edisi Scopusnya masih berlaku, akhirnya lolos. Oke. Ini juga terjadi di teman-teman kami itu ada yang pernah tahun kemarin sudah punya, tapi ada discontinue, maka yang akhirnya dalam beberapa bulan kemarin itu nggak muncul. Iya. Gitu loh. Ini Pak yang jadi saya kecewa itu ya, bagi orang Indonesia 11.200 nggak main-main loh. Jadi pelajaran bersama, jadi nggak perlu jangan sampai terbiasa. Moga-moga teman-teman yang mendengarkan ini juga hati-hati dengan ICC. Oke. Jadi sebelum Bapak Ibu pastikan di Scopus masih ada. Ya, waktu saya upload itu, submit itu ada Pak. Betul. Cuma kita kan nggak tahu bencana di bulan Agustus. Ya mungkin saya tidak berani jawab banyak Pak. Mungkin karena bukan kompetensi saya untuk jawab itu Pak. Jadi intinya kita harus hati-hati karena ada begini. Kalau jurnal yang beruntun banyak mempublish dari suatu negara yang rombongan itu biasanya nih suatu saat kena evaluasi. Ya. Tapi itu sudah menjadi kebiasaan Pak ya, atau lazimnya kalau perbuatan begitu itu tidak ada tanggung jawabnya, uang dikembalikan atau gimana, itu yang saya belum tahu. Cuma nggak ada Pak, tidak ada. Itu udah mafia Pak.
Udah lenyap. Iya, lenyap. Tidak ada. Saya juga begitu, Pak Bagus. Jadi hati-hati kalau Bapak Ibu menerima tawaran Skopus, jaringannya itu yang bersih. Nah, jaringan bersih itu biasanya kan pertemanan banyak, Pak. Iya. Maka jangan selalu percaya yang bisa membawa Skopus kalau memang belum terbukti. Tapi itu pun juga susah karena gini Pak, kadang-kadang memang Skopus yang sudah terlanjur diserbu penulis itu bisa discontinue tadi, dan itu juga unpredictable juga. Maka ya tidak tahu itu nasibnya, tergantung rezeki masing-masing. Dulu waktu saya upload itu masukan bagus loh Bu, bagus, banyak yang berhasil gitu. Nah, di saat masih bulan Juli itu saya periksa masih Skopus 3 di 3 gitu loh. Oh, ini sudah habis jam 2, maka mau di Terima kasih Pak Helmi dan semua Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada webinar gambar. Terima kasih Sumaningsi selalu stay tune. Pak Helmi sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Mulai dari jam 9 sampai dengan hampir jam 2 ini. Terima kasih Bu Dora Dayu Rahma. Sebelum ini Pak Helmi Prianto, semoga sukses selalu dengan semua. Jangan lupa Mendeley STP Indonesia akan selalu memberikan pencerahan terkait dengan. Terima kasih pada semua. Saya sebagai moderator di sini, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kata baik yang saya sengaja atau tidak. Maaf yang sebesar-besarnya kita baik Musik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu Bu, belum absen. Nah, ya absen dulu. Iya, absen dulu, baru dilihat. Sekarang saya handle. Ya, teman-teman silakan kirim dulu karena baru dilihat ini. Ya, tulis absen, tulis